Langsung aja kita ke presentasinya ya. Pendalaman. Poin pertama itu monitor. Apa sih itu monitor? Monitor itu adalah masa orientasi mahasiswa teknik informatika. Nah, dibutuhkan sistem pendaftaran yang cepat, efektif, aman, dan struktur. Untuk membuat aplikasi pendaftaran monitor tuh kan harus dibutuhkan dia sistem pendaftaran yang cepat, efektif, aman, dan struktur pastinya. Tujuannya untuk mempermudah panitia dan peserta dalam proses registrasi. Dilanjut sama gini. Selanjutnya kita setelah berdiskusi kita akhirnya menemukan yang mengumpulkan hasil dekomposisi yang sudah kita diskusikan. Mungkin kita di sini lebih fokus ke proses pembuatan aplikasi pendaftaran ya. Jadi pertama-tama ini kan kita aplikasi pendaftaran itu kita bagi jadi ada 6 sub masalah. Yang pertama itu pengguna aplikasi itu terbaginya jadi ada 2, ada admin, ada peserta. Admin di sini itu panitia dari monitor dan pesertanya itu mahasiswa baru angkatan 2024 tentunya teknik informatika. Lalu yang kedua itu ada desain sistem. Jadi kita di sini sistemnya mau didesain kayak gimana? Nah, kita pecah lagi. Jadi ada 3 poin, ada registrasi untuk buat akun, ada data diri untuk pendaftaran dan submit juga bukti pesertanya. Pertama dari registrasi untuk buat akun. Di sini kita setelah berdiskusi itu mendapatkan 2 poin lagi. Kita cari jadi 2 poin. Yang pertama apa saja yang dibutuhkan untuk registrasi. Yang kedua itu bagaimana validasi akun registrasinya. Lalu pada poin yang kedua itu ada input data diri untuk pendaftaran. Di sini kita pecah lagi, jadi ada 2 lagi, data apa saja yang dimasukkan dan validasi data mahasiswa teknik informatika, karena kan monitor sendiri itu dibuatnya untuk mahasiswa teknik informatika. Jadi kita akan validasi takutnya ada dari jurusan lain yang mendaftar monitor. Lalu selanjutnya ada submit dan peserta. Nah ini bukti buat mungkin misalnya kayak nunjukin ke panitia gitu kalau kita udah terdaftar sebagai peserta monitor. Di bawahnya ada masalah yang dicari bukti dalam bentuk apa yang akan ditampilkan. Lalu selanjutnya ada tampilan aplikasi. Sini dipecah jadi 2, tampilan sederhana atau tampilan modern. Lalu selanjutnya ada server aplikasi. Nah kita mungkin belum terlalu mengerti tentang server apa yang akan digunakan, tapi kurang lebih setelah kita research database server kan ini tuh biasanya kalau pendaftaran kayak ini menggunakan database server. Nah jadi database server apa yang akan kita gunakan? Selanjutnya ada fitur aplikasi, fitur aplikasi yang akan kita tambahkan itu ada 3. Yang pertama sistem notifikasi, kedua pengumuman di pendaftaran, yang ketiga pencarian dan filtering di aplikasinya. Lalu yang terakhir itu masalah yang akan muncul dalam pendaftaran. Kita cek jadi 4 poin. Yang pertama itu keamanan data pribadi, yang kedua ada larangan akses admin, yang ketiga ada input data palsu, dan yang keempat banyaknya pendaftar sekaligus. Selanjutnya mungkin untuk hasil dekomposisi yang tadi kita sederhanakan lagi menjadi beberapa bagian, mulai dari bagaimana caranya validasi akun, siapa saja, data apa saja yang dibutuhkan untuk registrasi, mungkin dari nama, NIM, alamat, seperti itu. Lalu bagaimana cara melengkapi data diri peserta, bagaimana cara memastikan hanya mahasiswa teknik informatika saja yang mendaftar, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Takutnya ada dari jurusan lain itu yang ikut mendaftar juga. Lalu ada bagaimana
solusi dari hasil dekomposisi tadi. Yang pertama, bagaimana cara validasi akun. Untuk cara validasi akun, kita bisa menggunakan email atau nomor telepon. Selanjutnya, data apa saja yang dibutuhkan untuk registrasi. Untuk registrasi, kita bisa memasukkan data primer seperti nama, email, username, atau nomor telepon. Selanjutnya, bagaimana cara melengkapi data diri peserta. Untuk cara melengkapi data diri peserta, kita bisa memasukkan data yang lebih detail seperti alamat, NIK, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Bagaimana memastikan hanya mahasiswa teknik informatika yang bisa mendaftar. Untuk memastikannya, kita bisa melakukan validasi menggunakan link resmi yang sesuai agar tidak ada peserta dari luar teknik informatika. Bagaimana peserta mendapatkan bukti pendaftaran. Untuk mendapatkan bukti pendaftaran dalam bentuk kartu peserta yang dapat di-download di dalam aplikasinya. Yang terakhir, bagaimana tampilan aplikasi agar menarik. Agar menarik, tampilan modern dan elegan sesuai dengan masa kini. Selanjutnya, bagaimana sistem login diatur? Untuk peserta login cukup menggunakan username atau email dan password. Bagaimana menangani input data palsu? Jika ada yang berusaha memasukkan data palsu, akan muncul peringatan data palsu dan dia tidak akan bisa submit. Bagaimana memproses banyak pendaftar sekaligus? Supaya servernya tidak overload, kita menggunakan sistem antrian atau queue untuk memproses pendaftaran satu persatu. Selanjutnya, bagaimana mengatur wewenang akses admin? Kami menerapkan role based access control yang kami buat level aksesnya. Misalnya seperti ada admin super, admin biasa, atau panitia verifikasi. Kemudian ada audit log, catat siapa yang mengubah data dan kapan. Selanjutnya, bagaimana menjaga keamanan data pribadi peserta. Nah, supaya aman, kami simpan data sensitif dalam bentuk transkripsi. Pembatasan akses database juga, jadi hanya server aplikasi yang boleh mengakses database, bukan publik. Sekian saja dari kelompok video kami. Mohon maaf bila ada